Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk mulai hari ini kita libatkan Allah dalam keseharian kita. Mulai hari ini kita libatkan Allah dalam mendidik anak keturunan kita. Dalam hal sederhana saja, misalkan anak minta jajan, maka kita sampaikan kepada anak, "Nah, ini uang ibu bapak hanya perantara saja. Hakikatnya uang rezeki ini adalah dari Allah. Kalau ternyata anak pengen sesuatu, nah ayah bunda akan belikan sesuatu itu, tapi kamu harus rajin sholat. Mau nggak ayah bunda kasihkan hadiah asal kamu mau menghafal ayat-ayat Al-Quran. Mau nggak anak kamu ibu belikan traktir sesuatu asal kamu berakhlak yang baik, rajin belajar." Maka selalu libatkan Allah dan berikan hikmah dan pelajaran dalam setiap harinya. Jadi kalau misalkan setiap hari itu sampai 24 jam anak tidak mendapatkan pelajaran-pelajaran, maka sangat disayangkan karena mereka bukan hanya perlu makan, mereka bukan hanya perlu minum, tapi mereka juga perlu ilmu, mereka juga perlu hikmah yang harus disampaikan yang mereka belum mengerti sama sekali. Maka ketika misalkan kejadian sesuatu, ketika melihat apa, disampaikan untuk melibatkan Allah, untuk melibatkan hal-hal kebaikan. Bahkan ada seorang ayah yang menanamkan ketauhidan kepada anaknya. Dan ini kisah menarik sekali. Kisahnya adalah seorang anak itu ingin berangkat piknik, sedangkan harus mengeluarkan uang. Tapi kata ayahnya, "Nak, kamu kalau pengen piknik, berdoa dulu kepada Allah. Kalau kamu pengen piknik, sholat dulu tuh kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan rezekinya." Tapi anak yang masih kecil, ayah ini mau piknik aja uang nggak seberapa, cuma 50.000, harus sholat dulu, harus berdoa dulu. Kata ayah, "Nak, sok aja dulu. Insya Allah kamu nanti akan berangkat, akan diberikan rezekinya dari Allah." Akhirnya anak itu benar, dia berdoa dulu, dia sholat dulu. Tapi ternyata pas hari H, anak itu dikasih uangnya, tapi kata ayahnya, "Uang ini jangan dibayarin buat kamu, tapi bayarin buat temannya yang belum bayar. Jadi sedekahin tuh orang tuh uang ini." "Terus gimana saya? Kalau nanti kan nggak berangkat kalau saya nggak bayar." Kata ayahnya, "Nak, kamu urusan berangkat gak berangkat bukan urusan uang itu, tapi urusan Allah. Kalau kamu berangkat ya berarti takdir kamu berangkat. Tapi kalau kamu gak berangkat, ya sudah, bukan takdir kamu, ikhlas saja, terima saja." Dan itu ayah ini nih, gimana nih, uangnya harus disedekahin. Sudahlah, sok kamu berangkat aja dulu. Akhirnya anak itu berangkat ke sekolahnya dan dibayarin uangnya bukan buat dirinya tapi buat temannya. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya memang anak itu nggak jadi berangkat. Orang-orang sudah naik ke bis, teman-temannya sudah naik ke bis, bahkan yang dibayaran pun ikut naik ke bis. Bahkan berangkatlah itu satu rombongan untuk pergi piknik. Ya anaknya nangis, "Ya Allah, gara-gara saya nggak bayar, saya nggak bisa berangkat." Tapi saya ingat pesan ayah saja, kalau memang nggak berangkat berarti takdir saya nggak berangkat. Tapi kalau misalkan memang berangkat, ya berarti takdirnya berangkat. Tapi anak ini udah dapat berdoa, udah dapat sholat, berarti udah dapat poin-poin kebaikannya. Tapi tak lama ketika itu tiba-tiba ada mobil mewah menghampiri anak itu. "Hei, kenapa kamu nggak ikut piknik?" "Ya gitu, saya belum bayar." "Oh gitu ya." Mobil mewah itu ternyata temannya juga bersama orang tuanya. "Yuk, kalau gitu kita susul yuk. Kita berangkat pakai mobil saya." "Wah, pakai mobil ini yang bagus." "Iya, ayo naik." Akhirnya anak itu naik dan bahkan dia dijajanin lah, naik mobil yang mewah, bahkan di sana pun ya asik-asik bersama teman-temannya dan tidak pakai bis tapi dia pakai mobil mewah. Akhirnya pulang kembali, "Ya, assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Gimana kamu berangkat?" "Ya, alhamdulillah ya." "Gimana? Kamu berangkat pakai apa?" Iya, ternyata benar bukan karena uang saja kalau berangkat. Kalau memang takdirnya berangkat, bisa berangkat. Alhamdulillah tadi ada teman saya bawa mobil ibunya, dan dia kita nyusul ke tempat pikniknya. Wah, alhamdulillah ya. Kalau begitu nanti kalau kapan-kapan lagi, kalau kamu mau liburan, kalau mau piknik, jangan minta uang ke ayah, tapi sholat dulu, berdoa dulu. Akhirnya mereka tersenyum bersama-sama. Jadi di sini hal-hal penting. Jadi ya mungkin hal-hal ketauhidan lah, disuruh doa dulu lah, disuruh sholat dulu lah. Nah di sana anak udah ngerti, oh bener ya kalau minta ke Allah, akhirnya diberikan hal-hal kebaikan yang tidak diduga-duga. Nah disinilah kenapa anak itu kuat tauhidnya, kenapa anak sejak kecil udah mulai melibatkan kepada Allah, karena dari orang tuanya memberikan pelajaran-pelajaran itu. Sedangkan bagaimana dengan kita? Kita selama ini ketika anak minta langsung kasih. Selama ini kita minta langsung kasih. Tak ada pelajaran-pelajaran yang didapat oleh anak.
maka itu yang membuat mungkin boleh jadi kurang kuat mentalnya. Tapi kalau ternyata mentalnya sudah kuat dari kecil, insya Allah dia mau dimanapun menjadikan hal yang berharga yang diberikan oleh orang tuanya.